Radio Talk Show ini juga dapat Anda simak melalui YouTube channel kami, yaitu Soman Indonesia Official. Talk Show kali ini kita mengangkat tema tensi sering tinggi, penyakit jantung menanti. Bersama saya Cut Jessica dan narasumber yang sangat istimewa sudah hadir di sini, ada Dr. Doni Atmajaya. Beliau ditunjuk sebagai konsultan medis PT Soman Indonesia. Halo dokter, halo, gimana Jessica. kabarnya? Kabar baik, sehat berkualitas. Kabar baik, selalu sehat dan semangat ya dok? Pastinya, ya. Baik. Nah mitra sehat, hipertensi yang tidak diobati bisa memicu pengembangan penyakit lain. Salah satunya adalah penyakit jantung. Nah hampir setengah dari orang-orang yang hipertensinya yang tidak diobati ini meninggal karena penyakit jantung yang berhubungan dengan aliran darah yang buruk atau penyakit jantung iskemik dan juga kematian akibat stroke. Lalu adakah solusi untuk pencegahan dan juga pengobatannya? Ada satu produk herbal fenomenal yang sudah teruji klinis yang dapat membantu persoalan ini. Seperti apa produknya dan apa perannya? Mari kita simak perbincangannya. Nah Dokter Doni, benar nggak sih dok tekanan darah yang tinggi itu sudah pasti selalu kita itu ada mengalami hipertensi gitu dok? Ya, pasti memang definisi hipertensi adalah tekanan darah tinggi di atas dari yang di atas dari batas yang ditetapkan oleh WHO. Jadi batasnya 140/90 ke atas. Dan tekanan darah seorang itu mencerminkan kualitas vaskuler atau kualitas pembuluh darahnya. Artinya semakin tinggi tekanan darahnya, semakin buruk kualitas pembuluh darahnya. Karena semakin tinggi tekanan darah seseorang, berarti semakin tinggi derajat penyempitan pembuluh darahnya. Nah, jadi kenapa kok seperti topik pada pagi hari ini kita bahas kalau orang hipertensi, risiko penyakit jantung koronernya meningkat karena semakin tinggi tensinya, berarti semakin sempit pembuluh darah jantungnya. Jadi bisa meningkatkan seorang ke penyakit jantung koroner atau gagal jantung. Seperti itu. Berarti ya. Seseorang yang mengalami tekanan darah tinggi sudah pasti dia ada hipertensi ya dok? Pasti, ya? Sudah pasti ya. gitu. Cuman ya. Satu lagi saya nambahin Mbak, jadi hipertensi itu didefinisikan dari tekanan darah di atas 140/90 ke atas ya. 140/90 ke atas yang sifatnya permanen. Ya, artinya begini, kalau ada orang yang tekanan darah naik karena faktor-faktor sifatnya fisiologis, misalnya orang habis olahraga, orang habis makan pun tensinya naik karena metabolisme tubuh yang meningkat. Betul. Orang habis marah, ketakutan, faktor emosional ya, orang marah, cemas, ketakutan, itu karena faktor adrenalin, itu tekanan darah bisa naik sesaat, tapi sifatnya temporer saja karena faktor dari adrenalin rilis, karena pelepasan adrenalin. Ketika emosinya reda, dia tensinya akan kembali normal, dan itu bukan hipertensi. Oke. Ya, karena sifatnya temporer. Kalau hipertensi sifatnya permanen, dia tidak bisa turun tanpa ada intervensi dari medis. Oke, jadi setiap dites tuh akan segitu aja 140 ke atas itu dinyatakan dia hipertensi ya. Biasanya kita pakai patokan minimal 3 kali pengukuran pada kesempatan yang berbeda. Oke, baik. Nah dok, bagaimana cara untuk mengetahui nih tinggi tidaknya tekanan darah dok? Apakah untuk ukuran semua umur itu sama dok? Ya, jadi kalau untuk orang tentu beda ya, dari umur berbeda ya. Untuk tensi untuk anak-anak normalnya pada anak-anak dengan normal dengan dewasa itu berbeda. Ya, semakin muda tekanan darahnya cenderung semakin rendah. Hal ini berhubungan karena semakin muda seorang dinding pembuluh darahnya semakin lebih lentur. Jadi pada anak-anak atau pada orang yang masih muda tuh dinding pembuluh darahnya masih lebih lentur dibanding pada orang yang sudah tua. Ya, jadi makanya hipertensi ini penyakit yang sifatnya gradual, cepat atau lambat seiring dengan bertambah menuanya seseorang, maka risiko hipertensi semakin meningkat seiring bertambahnya usia karena namanya proses aterosklerosis lagi ya. Dan kemudian kita sudah sepakati kalau untuk orang dewasa ya 20 tahun ke atas itu tekanan darah optimalnya 120/80 dan orang dikatakan hipertensi kalau dia tekanan darah 140/90 ke atas. Nah tapi kalau ada orang ditensi misalnya pakai digital ya antara 135 sampai 139 itu dikatakan normal tapi normal tinggi alias borderline. Ini kondisi pre-hipertensi atau ada potensi dia calon penderita hipertensi. Tapi pada orang ini dia belum perlu diberikan obat medis, yang perlu ada mengubah gaya hidupnya supaya tidak mengalami hipertensi yang sesungguhnya. Karena sekali orang jatuh dalam keadaan hipertensi yang sesungguhnya tidak ada istilah sembuhnya. Betul. Ya, jadi tidak akan menyembuhkan ya, hanya mengontrol tekanan darah tingginya saja ya. Baik. Nah mitra sehat, mungkin bagi Anda yang ingin melakukan interaksi bersama narasumber atau ingin menyampaikan testimoni kesembuhan setelah mengkonsumsi produk herbal Soman, silakan menghubungi kami lewat layanan interaktif di nomor telepon 0813 9595 4200 dan di 081395954300. Dan nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah produk herbal Soman kemasan 15 ml untuk semua mitra sehat yang sudah melakukan interaksi lewat layanan interaktif kami. Nah dok, jadi kalau misalnya sakit kepala nih dok, misalnya dia sering sekali sakit kepala, ini apakah sering dianggap sebagai gejala hipertensi dok? Benar nggak sih sakit kepala menjadi salah satu gejala hipertensi atau mungkin ada tanda-tanda umum lainnya? Tapi sebelum dijawab dok,
Kita angkat telepon Ya, dulu, sudah ada layanan interaktif yang masuk. Halo, Ibu Susi dari Tanjung Balai Karimun. Iya, halo. Halo Ibu Susi, silakan pertanyaannya Bu. Ya. Ini saya mau tanya, Dok. Ya. Ini kalau seandainya tensi, kalau seandainya ini ayah saya kan punya riwayat sakit tensi nih. Ada kemungkinan nggak saya ini tertular juga? Soalnya saya kan suka sakit tengkuk belakang. Iya. Oke. Iya, itu gimana tuh, Dok? Sudah pernah periksa tekanan darah belum? Udah normal kok. Oh, normal. Bahkan saya itu sukanya rendah. Rendah. Gitu. Oke. Sip. Ada lagi pertanyaannya, Bu? Udah itu aja, Dok. Oke, ya, baik sip. Ibu Susi dari Tanjung Balai Karimun, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Dokter Doni. Jadi Ya, orang apakah- tuanya mengalami hipertensi sama kayak saya nih, Dok. Oh, Ibu ya, saya juga ya, hipertensi. ya, ya. Mungkin boleh juga sekalian ya supaya juga Iya. saya juga tahu apakah saya Jadi- atau Bu Susi kemungkinan bisa terkena. Ya, jadi apakah seorang anak bisa mewarisi hipertensi dari orang tuanya? Pertanyaan seperti itu, jawabannya memang ada faktor genetik, ada faktor usia juga, tapi pada kebanyakan kasus, jadi begini, hipertensi itu penyakit yang semua orang cepat atau lambat akan menderitanya, ya, karena hipertensi itu diperantarai proses aterosklerosis, ya, proses pengerasan dan penebalan dinding pembuluh darah, dan proses ini bersifatnya alamiah, fisiologis, berlangsung pada semua orang, cuman kecepatannya berbeda, ya. Pada orang yang memperhatikan gaya hidup yang sehat, proses tadi berlangsung lebih lambat, jadi dia muncul hipertensinya pada usia yang jauh lebih tua. Tapi sebaliknya pada mereka yang merokok, suka minum alkohol, malas olahraga, makan nggak sehat, stres dan sebagainya, mereka akan lebih cepat, proses tadi akan lebih cepat bisa meningkatkan risiko dapat hipertensi pada usia yang jauh lebih muda, ya. Jadi semua orang tuh chance-nya sama kena hipertensi. Semua orang ya. berpotensi, mau ya, dia Dok, ada ya? faktor keluarga, nggak ada faktor keluarga, ya, semua chance-nya Pak sama. Cuman kapan dia kena hipertensinya itu yang Oke. ditentukan oleh gaya hidupnya tadi. Betul. Ya, apakah dia gaya hidupnya sehat atau tidak sehat. Kalau gaya hidup tidak sehat, dia akan lebih cepat dapat hipertensinya. Ya, jadi nggak perlu takut dengan faktor hipertensi dari ayah Anda. Kalau Anda bisa menjaga gaya hidupnya tetap sehat, Anda bisa menunda munculnya hipertensi pada usia muda. Seperti itu, Oke. ya. Nah, Dok, untuk gaya hidup yang sehat juga masing-masing orang punya pemahamannya sendiri, Dok. Mungkin dokter bisa kasih sedikit tips nih. Iya. Pola hidup yang sehat tuh seperti apa, Dok, agar kita terhindar dari Ya, hipertensi? jadi kan ada 5 poin hidup sehat yang paling minimal. Yang pertama adalah poin nutrisi, ya, nutrisi yang sehat dan seimbang. Ya, kalau untuk orang yang hipertensi atau orang yang di keluarganya ada riwayat hipertensi, ya semua orang sih hanya wajib membatasi gula, garam dan minyak. Gula, ya. garam, dan minyak, Ya, ya, Dok, gula ya? pasir maksimal 4 sendok makan, garam maksimal 1 sendok teh, kemudian minyak goreng atau margarin maksimal 5 sendok makan per hari. Karena ketiga komponen makanan tadi kalau dikonsumsi berlebihan atau melewati batas akan meningkatkan risiko orang kena hipertensi, ya. Kemudian olahraga yang teratur. Ada penelitian mengatakan semakin sering atau semakin aktif orang berolahraga ketika masih muda, risiko penyakit kardiovaskularnya akan berbanding terbalik. Artinya risiko hipertensinya, risiko jantungnya, stroke-nya akan lebih rendah dibanding pada mereka yang sudah sering olahraga dibanding pada masa mudanya, ya. Jadi olahraga salah satu tool atau suatu alat untuk menunda munculnya hipertensi pada orang usia muda. Kemudian istirahat yang cukup. Saya sudah berulang kali menekankan betapa pentingnya istirahat yang cukup, ya. Saya sudah berulang kali mengutip artikel yang pernah saya baca, yang saya juga kaget juga waktu membaca artikel itu, karena dibilang orang yang tidurnya kurang dari 5 jam per hari, orang dewasa, ya, itu risiko penyakit kardiovaskularnya, risiko penyakit metabolik endokrinnya, dan risiko depresinya, termasuk bahkan risiko kankernya meningkat sampai 40%. Wow. Ya, kardiovaskular itu maksudnya dalam saya hipertensi. Dalamnya ada hipertensi. Ini penting. Jadi tidur yang cukup itu penting sekali. Itu paling penting, ya, paling Dok, ya? penting. Sangat penting. Sama pentingnya dengan kita ngatur makan, sama pentingnya dengan kita olahraga teratur. Ya. Jadi tidak ada yang lebih penting. Semuanya sama pentingnya. Kemudian juga menghindari kebiasaan buruk, rokok, alkohol yang sudah jelas merusak pembuluh darah, ya, yang bisa meningkatkan risiko kena hipertensi pada munculnya hipertensi yang lebih dini. Ya, kemudian terakhir stres. Nah, ini yang paling susah sebenarnya, stres ini, karena nggak ada obatnya. Betul. Ya kan? Dan ini apalagi di era seperti saat ini, orang tingkat stres yang semakin tinggi, ya, pengaruh media sosial, ada cyberbullying dan sebagainya, orang lebih mudah jatuh stres, ya. Betul, Itu juga dan juga tingkat tuntutan pekerjaannya semakin tinggi, juga semakin meningkatkan risiko orang kena hipertensi kalau tidak dikelola dengan baik. Gitu. Nah, itu dia. Jadi itu adalah tips yang sangat lengkap sekali, ya, yang tentunya tinggal Mitra Sehat lakukan dan praktekkan saja di rumah, Iya. karena sebenarnya tidak sulit, ya, Dok, ya, asal Betul. kita niat dan juga konsisten melakukannya. Konsisten, betul. Oke, Dok, pertanyaan saya tadi, Dok, apakah sakit kepala yang sering itu dianggap sebagai hipertensi, Dok? Gejala hipertensi? Itu mitos.
Mitos, karena ya, Dok, 70% orang hipertensi tidak merasakan sakit kepala. Oh gitu, Dok. 70%-nya. Dia yang merasakan sakit kepala pusing, bersyukur Anda merasakan, jadi ketahuan Anda hipertensi. Ya, kalau nggak kerasa gimana? Toto stroke aja, toto kena jantung koroner aja, atau toto gagal ginjal aja. Ini gimana nih? Jadi ini kita harus tahu bahwa mayoritas penyakit-penyakit degeneratif tidak menimbulkan gejala sama sekali. Sifat makanya dibilang silent killer atau pembunuh diam-diam. Hipertensi, diabetes, kolesterol, ya itu semuanya silent semua. Nanti ketika udah muncul gejala, seringkali itu udah gejala dari komplikasinya, bukan gejala dari Jadi penyakit primernya. sudah kronis ya, Nah, sudah ya? berkembang menjadi komplikasi yang lebih berat untuk dipulihkan lagi. Jadi ini penting, jangan pernah bergantung dari gejala. Ya, saya banyak ketemu orang hipertensi secara nggak sengaja ketika screening. Jadi misalnya kita lagi baksos nih ke daerah ya, tensi, 200, 300, saya nggak push, 200, ada yang 100 berapa, nggak ngerasa pusing dok. Jadi saya bilang ya ini, makanya pentingnya baksos tadi untuk screening tadi, supaya untuk antisipasi dini ya, untuk mendeteksi dini mereka hipertensi supaya ditangani secepatnya, supaya nggak perlu jatuh dalam keadaan komplikasi. Nah gitu. itu dia, makanya betapa pentingnya kita ya usia berapapun untuk melakukan check up rutin ya dok ya. Betul sekali. Jadi baik ada gejala ataupun tidak, memang wajib sekali untuk kita minimal 6 bulan sekali ya dok ya, minimal sekali ya, maksudnya itu kalau misalnya hasilnya abnormal ya. Betul. Nah, kalau hasilnya normal mungkin ya maksimal setahun atau setahun sekali lah seperti itu ya. Tapi kalau tekanan darah ya, saya mau katakan hipertensi sekarang penderitanya semakin muda. Ya, sekarang saya sudah semakin sering meresepkan obat hipertensi pada orang usia di bawah 40. Jadi jangan pernah merasa aman dengan usia Anda. Gitu. Ya, jadi tetap berhati-hati waspada dan juga check up selalu. Oke. Nah dok, lantas bagaimana nih dok cara hipertensi bisa merusak jantung? Bisa digambarkan nggak dok dari hipertensi kenapa bisa menyerangnya ke jantung dok? Ya, jadi ada dua cara. Jadi tadi saya katakan hipertensi adalah refleksi seberapa buruk pembuluh darah Anda. Semakin tinggi tensinya, semakin buruk pembuluh darah Anda, karena semakin sempit aliran darah penyumbatan pada pembuluh darah Anda, termasuk pembuluh darah di jantung Anda. Ya, kalau pembuluh darah jantungnya kesumbat, otot jantungnya tidak mendapatkan makanan dan oksigen sebagaimana mestinya, maka fungsinya akan terganggu, orang bisa risiko kena penyakit jantung koroner. Ya, kemudian yang kedua, tekanan darah yang tinggi yang terus-menerus itu memberikan beban pemompaan yang berat buat jantung kita. Ya, kalau itu berlangsung bertahun-tahun, ibarat mbak punya pompa air di rumah, selangnya kesumbat sama pasir atau lumpur atau batu, lama-lama pompanya jebol juga kan. Betul. Ya, sama seperti itu. Ya, orang jadi jatuh dalam keadaan gagal jantung kongestif karena udah nggak kuat pompa lagi, karena pembuluh darahnya sumbatnya terlalu tinggi tadi, tekanannya terlalu tinggi tadi. Jadi lama-lama dia istilahnya otot jantungnya akan melemah dan orang jatuh dalam gagal jantung kongestif. Oke, itulah sebabnya bisa terkena penyakit jantung ya. Betul, dok ya. ya. Dok, sudah ada layanan interaktif yang masuk, kita angkat teleponnya, ada Bapak Gianto dari Gresik. Halo. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bapak Gianto, silahkan Pak. Iya, ini saya ini sudah dari puskesmas, itu sudah cek darah tinggi, Tekanan darah 120, Hah? 120 per 90. tapi saya sering pusing. Oke. 102. Kasih balsam gitu, misalnya obat untuk pereda sakit kepala itu hilang. Oke. Tapi beberapa hari ini masuk lagi pusing-pusing itu. Yang pernah itu seperti vertigo itu. Oh iya. Kepala itu. Rasa berkurang-kurang. Gejalanya memang darah tinggi. Tapi saya kontrol itu 120, 90. Itu termasuk normal apa enggak? Umur saya 62. 62. Terima kasih dok. Terima kasih Pak. Bapak Gianto dari Gresik. Ya. Ada satu lagi layanan interaktif yang masuk, kita angkat terlebih dahulu, ada Ibu Ina dari Siantar ya. Halo Ibu Ina. Ya, halo dok. Ya, halo Ibu Ina, silakan Ibu. Silakan. Begitu tadi kan itu ada bentuknya itu kan terkena kepada orang yang mempunyai tensinya tinggi gitu ya dok. Nah kalau boleh saya tahu itu kalau darahnya rendah bisa terkena kemungkinannya besar atau tidak? Darah rendah bisa kena Kalau penyakit darah jantung rendah gitu bisa ya? terkena darah tinggi juga gitu ya? Oh gitu. Iya, kalau darah tinggi atau punya bisa jadi dia terjatuh gitu kan dok. Hah? Nah, kira-kira kalau yang tensinya rendah itu besarnya kena atau tidak gitu?
Oke. Oke, kita tampung dulu ya, Ibu Ina dari Sianta. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, walaupun tadi sedikit macet-macet ya dok ya. Kita mencoba mendengarnya itu tadi mengenai dia darah rendah ya, Ibu Ina, darah rendah. Bisa kena, cuman kena hipertensi, kena jantung atau kena apa? Ya, itu dia ya. Oke, kita akan coba jawab, tapi mungkin pertanyaan dari Pak Gianto dulu ya. Oke. Dokter ya, kita jadi jawab untuk ya. Pak Gianto, tensi Bapak 120/90. Sekilas normal ya, tapi lihat pernya 90. Ya, Harusnya jadi Bapak pernya 80 ya dok? Iya, harusnya. Jadi kan saya katakan 140/90 ke atas. Jadi kalau udah salah satunya kena, itu dari katakan hipertensi. Jadi Pak, hipertensi diastolik istilahnya. Jadi diastolnya yang tinggi. Jadi ini termasuk hipertensi, dan ini sama tetap harus di manage juga ya. Walaupun yang depannya sistoliknya normal 120, tapi karena diastoliknya tinggi tetap dikatakan hipertensi juga. Jadi diberikan terapi hipertensi sebagaimana mestinya. Ya justru malah kalau jarak antara sistolik dan diastolik terlalu dekat, itu malah artinya jantungnya mompanya nggak optimal. Ya, misalnya kalau jantung normal itu dia mompanya meres gini ya, dia meres, kekuatan kontraksinya bisa bagus. Tadi ya Bapak cuma gini nih. Nah, jadi mompanya tuh nggak maksimal, nggak kontraksinya tuh nggak maksimal. Nah, itu malah hati-hati kalau sering seperti itu. Dan Bapak bisa risiko tadi kalau jantung tidak mompa, tidak berkontraksi maksimal, otomatis aliran darah kurang lancar, kurang kuat untuk sampai ke jaringan yang paling jauh ya, termasuk ke otak juga. Mungkin Bapak bisa tadi pusing karena aliran darah ke otak yang kurang tadi ya. Jadi menurut hemat saya Bapak tetap harus upayakan mendapatkan terapi ya hipertensi sesuai dengan kondisi Bapak ya, sesuai dengan komorbid yang Bapak alami juga ya. Jadi penting juga Bapak periksa faktor-faktor risiko lainnya, adakah diabetesnya kah, kolesterolnya dan sebagainya. Nanti dokter akan memberikan obat hipertensi yang paling sesuai dengan sikon yang Bapak alami tadi. Betul. Ya. Kemudian pusingnya bisa kena hipertensi. Yes, benar sekali ya. Hipertensi salah satu pemicu vertigo. Sering kali saya ketemu orang masuk rumah sakit karena pusing ya. Ketika tensinya tinggi. Jadi ketawanya karena pusingnya tadi. Ya, jadi memang karena ada gejala pusing ya, hipertensi ya? menyebabkan gangguan aliran darah ke telinga bagian dalam yang merupakan pusat organ keseimbangan. Jadi makanya orang jadi namanya vertigo. Ya, jadi penyebab primer memang dari hipertensinya tadi. Vertigo hanya gejalanya. Vertigo itu bukan diagnosa, hanya sindrom saja, gejala saja. Jadi perlu tangani penyebabnya langsung. Jadi ya. Wajibnya langsung di check up ya dok ya? Ya, jadi nanti apapun obatnya, apapun terapi yang diberikan oleh dokter bisa kombinasikan dengan penggunaan soman, dengan tes 3 kali sehari. Ya, kemudian pertanyaan kedua menarik. Apakah orang hipotensi bisa jadi hipertensi? Jawabannya bisa aja. Bisa ya. aja ya dok, walaupun darah rendah dok? Bisa, jadi artinya semua terpulang dari pola gaya hidupnya tadi ya. Dan salah satu alasan kenapa gaya hidup tidak sehat bisa mempercepat timbulnya hipertensi, karena gaya hidup tidak sehat itu memperkaya kandungan radikal bebas dalam darah kita. Nah, jadi si sumber masalah utamanya itu radikal bebasnya tadi, dari pola makan yang nggak sehat, dari malas olahraga, dari merokok, alkohol, stres, itu semua sumber radikal bebas yang merusak atau mengiritasi dinding pembuluh darah kita, menyebabkan proses penyempitan pembuluh darah berlangsung lebih cepat. Nah, seperti itu. Oke, ya. Jadi intinya walaupun darah rendah tetap ada potensi ya dok ya. Jadi siapapun berpotensi untuk hipertensi ya, seperti itu. Oke, baik mitra sehat, kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pengobatan dari alam untuk menormalkan tekanan darah dan menyehatkan jantung. Jadi tetap bersama kami di Soman, berani coba, berani bicara. Kembali lagi di Soman, berani coba, berani bicara. Saya ingatkan lagi untuk mitra sehat yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kami atau ingin menyampaikan testimoni kesembuhan setelah mengkonsumsi produk herbal Soman, silakan menghubungi kami lewat layanan interaktif di nomor telepon 081395954200 dan di 081395954300. Dan nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah produk herbal Soman kemasan 15 ml untuk mitra sehat yang sudah melakukan interaksi lewat layanan interaktif kami. Nah dokter, kita lanjut lagi ya, masih dengan tema kita yaitu tensi sering tinggi, penyakit jantung menanti. Nah dikatakan sebelumnya kalau komplikasi hipertensi akan berkurang nih dok apabila tekanan darah terkontrol. Lalu apa yang ditawarkan oleh herbal tetes Soman dok? Ya, jadi herbal tetes Soman pertama dia memiliki kandungan tinggi antioksidan yang bisa membantu menetralisir radikal bebas yang merupakan sumber masalah utama munculnya hipertensi. Jadi pemicunya munculnya hipertensi pada lebih cepat munculnya hipertensi dari mata ada radikal bebas yang berlebihan dalam tubuh kita ya. Makanya saya katakan hipertensi ini sebenarnya tidak pandang usia ya, semua tergantung dari gaya hidup Anda. Semakin buruk gaya hidup Anda, semakin tinggi radikal bebas dalam tubuh Anda, semakin cepat Anda kena hipertensi ya. Nah herbal Soman berusaha untuk mengkombat radikal bebas tadi dengan antioksidannya tadi, menghambat proses iritasi pembuluh darah karena radikal bebas tadi. Itu yang pertama. Kemudian dengan antioksidan dari Soman itu membantu menjaga kelenturan dinding pembuluh darah. Jadi efek buruk radikal bebas pada pembuluh darah kita tuh pertama dia membuat peradangan. Peradangan tadi akan membuat dinding pembuluh darah jadi lebih menebal.
Ya, kemudian yang kedua, radikal bebas membuat menurunkan elastisitas dari dinding pembuluh darah. Jadi dinding pembuluh darah jadi lebih kaku. Ketika dia lebih kaku, dia tidak bisa mengimbangi tekanan pompaan dari jantung. Ya, jantungnya mompa kuat, harusnya dia bisa buka. Ketika jantung mompa, dia buka. Ketika jantung relaksasi, dia menutup gitu kan. Harusnya gitu. Tapi kalau pada orang yang sudah mengalami aterosklerosis, jantungnya mompa, nutup, dia cuma diem gini aja. Jadi tekanannya jadi tinggi. Dia nggak bisa mengimbangi tekanan dari jantung tadi. Makanya tekanan darahnya jadi naik tadi. Ya, itu dilawan oleh antioksidan di dalam soman tadi. Ya, kemudian juga soman ada kandungan omega 3, omega 6, 9 seperti DHA, EPA itu terbukti bisa membantu membersihkan plak-plak yang menyumbat dinding pembuluh darah. Jadi bisa membantu melancarkan aliran darah, bekerja sama dengan obat penurun tekanan darah. Oke, baik. Nah, Dok, kalau misalnya sudah terjadi penyakit komplikasi akibat hipertensi nih, Dok, karena kan hipertensi berpotensi memiliki penyakit komplikasi juga ya, Dok ya. Nah, ini bagaimana nih, Dok, Herbal Soman apakah dapat membantu mempercepat proses penyembuhan dari komplikasi hipertensi? Ya, Herbal Soman bisa membantu mengontrol tekanan darah seseorang ya pada mereka yang terjadi hipertensi, dan Herbal Soman bisa membantu mencegah atau juga memanage bagi mereka yang sudah mengalami komplikasi dari hipertensinya, apakah dalam bentuk jantung koroner, stroke, gagal ginjal dan lain sebagainya ya. Tapi belum pada status menyembuhkan, karena begini, dalam dunia medis hipertensi itu ada yang primer, ada yang sekunder ya. Hipertensi primer disebut juga hipertensi esensial, itu mencakup 95% semua penderita hipertensi di seluruh dunia. Dan ini tidak ada sembuhnya, karena ini prosesnya primer berlangsung dari pembuluh darah tadi, yang karena proses aterosklerosis tadi yang diperantari oleh proses penuaan, dan semua orang bertambah tua setiap harinya, ya, nggak ada yang tambah muda kan, ya kan? Jadi itu nggak bisa melawan usia tadi, ya. Jadi memang itu yang paling banyak. Tapi ada juga hipertensi sekunder, yang hipertensinya sebagai fitur dari penyakit lain, misalnya diabetes, atau dia orang dengan pheochromocytoma, orang dengan Cushing syndrome atau disease atau Cone disease ya. Nah, saya pernah baca di artikel seperti pheochromocytoma, kemudian Cone disease itu dia tumor, dia hipertensinya muncul sebagai akibat dari tumor yang muncul di kelenjar adrenal. Jadi kalau adrenal menghasilkan hormon yang berlebihan, hormon tadi menaikkan tekanan darah. Kalau tumornya diangkat, hipertensinya sembuh. Oke. Jadi kemudian kalau orang tanya hipertensi bisa sembuh, nggak bisa, asalnya hipertensi sekunder, bukan hipertensi yang primer. Masalahnya hipertensi sekunder cuma 5% saja dari seluruh hipertensi di seluruh dunia. Yang kebanyakan 95%-nya adalah hipertensi yang primer yang bersumber dari pembuluh darah itu sendiri. Dan itu belum bisa disembuhkan sampai sekarang. Nah, itu dia ya. Itu yang berbahaya ya, Dok ya. Nah, sebenarnya, Dok, apa sih, Dok, kandungan dari Herbal Tetesoman ini sampai bisa membantu menurunkan tekanan darah dan juga menyehatkan jantung, Dok? Ya, dari kandungan nutrisi yang lengkap tadi ya, dengan multivitaminnya, antioksidannya, mineralnya, saya lupa sebut dengan mineral tadi, terutama potasium atau kalium itu membantu kontraksi otot pos pembuluh darah dengan lebih optimal. Kalau orang kekurangan kalium, kontraksi otot posnya kurang optimal, maka dia tidak bisa mengikuti ritme pemompaan dari jantung. Ya, tadi saya katakan dengan contoh, kalau jantung mompa dia ngelebar, kalau jantungnya relaksasi dia ngecil. Jadi harus sinkron. Tapi kalau nggak sinkron ya dia nggak bisa mengimbangi tekanan tadi, orang jadi hipertensi. Jadi mineral terutama potasium atau kalium itu penting sekali untuk menjaga kestabilan tekanan darah, dan itu banyak dalam soman, karena soman pelarutnya air kelapa. Air kelapa ini salah satu sumber kalium yang paling baik dari samping pisang dan sebagainya ya. Kemudian juga soman juga ada kandungan tinggi serat. Ya, serat ini pentingnya untuk apa? Serat ini pentingnya untuk mengatur atau meregulasi kadar gula darah dan kolesterol seseorang ya. Karena serat ini dia bekerja langsung pada makanan yang Anda makan. Saya sering katakan fungsi utama serat itu menghambat penyerapan glukosa dan kolesterol dari makanan yang berlebihan dari makanan yang Anda makan ya. Sementara obat kolesterol itu menghambat produksi kolesterol endogen dari dalam tubuh kita. Jadi kalau kita combine antara serat dengan obat medis, itu kan saling melengkapi. Obat medis bekerja dari dalam, serat bekerja dari luar dari makanan yang kita makan. Jadi saling melengkapi, partner yang sangat ideal. Jadi ini pentingnya bahwa harus tahu bahwa soman dengan kandungan yang hebat tadi bukan berarti untuk menggantikan peranan obat medis, tapi sebagai pelengkap terapi medis. Sebagai pendamping ya, Dok ya. Sebagai makanya pendamping. Dokter selalu menekankan wajib sekali bagi kita untuk banyak konsumsi serat ya, Dok. Betul ya. sekali ya, sambil tetap menjalankan terapi medisnya. Pastinya. Gitu. Nah, Dok, sudah ada layanan interaktif yang masuk. Ada Bapak Surahman dari Blitar. Halo, Pak. Halo. Ya, halo. Silakan pertanyaannya, Pak. Ya, Silakan pertanyaannya, Pak. pertanyaannya ada aku. Saya ini sakit jantung tapi jantung. Iya, Pak. Ya. Terus? Saya ini kalau marah itu Kalau marah? ya bagaimana ya, sakit. Oh. Dada dulu. Oh loh. Oke. Dari dada. Oke. Kemudian, Pak. Nah, Ya. Bapak ada darah tinggi, ada diabetes, ada kolesterol tinggi. Ya. Halo?
Halo. Ya, Bapak Pak Surahman boleh didengar lewat telepon saja Pak supaya lebih jelas. Dokter menanyakan apakah Bapak ada tekanan darahnya apakah tinggi, ada kolesterol dan juga diabetes Pak? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada sama sekali ya Pak ya. Jadi berarti sudah sering cek ya Pak ya? Sudah pernah rekam jantung, Mbak? Ya, ya. Hah? Enggak benar. Halo. Ya Pak Surahman, apakah sudah pernah rekam jantung Pak sebelumnya? Pak Surahman boleh didengar lewat telepon saja Pak supaya lebih jelas Pak? Tidak ada. Saya tidak punya tekanan darah tinggi atau kolesterol. Oke, tidak ada ya. Tidak, sudah cek. Sudah cukup Pak? Cuma saya ini jantungnya kecil. Kalau saya ini Marah ya. Ya Pak? tidak punya. Cuma tahun 2000 itu saya tes ke lembaga budidaya itu. Tahun Ya. 2000 ya? Udah lama ya Pak? Dan Oke Pak, lewat telepon saja Pak didengar Pak supaya lebih jelas Bapak. ya, ya, Ya oke, Bapak sudah pernah rekam jantung sebelumnya Pak? ya, tidak punya. Oh belum pernah, oke. Oke ya, deh, sudah. sip, Oke. baik. Terima kasih Pak Surahman dari Blitar. Jadi Bapak punya penyakit jantung, suka sakit dadanya kalau Ya, marah dok? Ya, jangan marah-marah. Jangan sering marah. Karena memang faktor emosional ya, ketika kita marah, takut, cemas tuh adrenalin keluar. Dan efek buruk adrenalin dia menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Oke. Yang sifatnya temporer. Jadi bagi Anda yang ada hipertensi, penyakit jantung, jaga emosi Anda. Itu Itu penting yang sekali. susah dok biasanya. Kalau Jaga selalu emosi. kalau saya bilang ke mama saya ada hipertensi juga sama dok seperti itu, tidak bisa mengontrol Nggak gitu bisa dok. mengontrol. Jadi makanya dalam dunia medis pun seringkali tidak jalan juga dokter tuh merespon obat penenang pada obat orang hipertensi karena dia tahu tadi obat penenangnya harapannya untuk menekan efek adrenalin yang berlebihan ketika seorang mengalami faktor emosional tadi ya, walaupun efek buruknya orang jadi ketagihan kan karena bikin adiksi tadi kan. Jadi makanya saya tidak terlalu suka memberikan itu, tapi ini pada mereka memang mungkin faktor emosionalnya begitu dominannya, memang bawahnya suka marah ya mungkin itu bermanfaat, tapi intinya yang paling penting kita upayakan mengendalikan emosi dengan cara sealami mungkin tanpa bantuan obat penenang ya, seperti itu. Jadi dan saya mendorong Bapak pastikan Bapak ini benar sakit jantung atau enggak ya, karena belum tentu juga Bapak sakit dada kalau marah itu pasti sakit jantung, bisa juga karena faktor lainnya juga ya, mungkin dari paru-parunya atau karena faktor nyeri pada peradangan tulang rawan di kostanya, di tulang rusuknya atau ototnya dan sebagainya harus dipastikan ya. Sambil kita supaya kita tahu diagnosanya apa, terapi yang tepat itu apa, dan nanti apapun terapinya bisa kombinasikan dengan soman gitu. Nah, mudah-mudahan menjawab ya Pak Surahman dari Blitar. Nah dok, kalau misalnya kita selalu mengkonsumsi herbal soman nih dok, dengan tujuan untuk tekanan darah kita supaya agak rendah gitu ya dok. Apakah akan menyebabkan tekanan darah menjadi rendah dok nantinya kalau misalnya kita mengalami tekanan darah tinggi? Jawabannya tidak. Tidak ya? Karena soman bukan obat penurun tekanan darah. Soman itu jamu, soman itu herbal sebagai nutrisi, dia sifatnya menormalkan tekanan darah. Jadi orang yang sudah normal tekanan darahnya tidak akan diturunkan lagi, dijaga tetap normal. Ya itulah bedanya soman dengan obat medis ya. Karena soman sebagai nutrisi bisa bersinergi dengan namanya homeostasis. Jadi prosesnya mengatur keseimbangan internal semua parameter dalam tubuh kita. Apakah itu tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, elektrolit, asam basa dan lain sebagainya. Diatur begitu sempurnanya. Ya namanya homeostasis karena homeostasis baru komputer dalam tubuh kita. Nah, cuma masalahnya ketika kita jatuh sakit, apa kita kena diabetes kah, kena hipertensi, komputernya ini rusak, error Mbak, nggak bisa ngatur lagi keseimbangan tadi. Nah, dan obat medis pun sayangnya dia nggak bisa mengatur juga, itu juga dia hanya obat medis bekerja dengan satu tujuan menurunkan, apakah menurunkan tensinya, menurunkan gulanya, kolesterol, tapi tidak bisa menormalkan. Ya, jadi kita harus mengatur seberapa penurunan efek obat tadi, jangan sampai kebablasan, jangan sampai kelewatan, jangan makanya sampai ada dosisnya jadi hipotensi. ya, Makanya ada dosisnya tadi, dokter harus selalu kontrol ke dokter, dok, untuk memastikan ini sudah optimal atau belum proses tekanan darahnya, apakah dia sudah jangan sampai dia underdosis atau dia overdosis. Artinya kalau underdosis dia turunnya nggak signifikan. Kalau overdosis dia turunnya terlalu kelewatan malah jadi hipotensi. Ini yang berbahaya. Nah, soman menjaga itu semua supaya tidak terjadi. Karena soman bekerja menormalkan, menjaga kestabilan tekanan darah. Jadi orang yang tidak ada hipertensi pun aman untuk minum. Jadi soman ini sangat aman sekali ya dok ya, baik dikonsumsi setiap hari dan sampai kapanpun dikonsumsi akan aman saja karena menormalkan itu tadi ya dok ya. Oke, baik mitra sehat, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Soman, berani coba, berani bicara.
Kembali lagi di Soman Berani Coba, Berani Bicara. Masih dengan tema yang sama, yaitu tensi sering tinggi, penyakit jantung menanti. Nah, Dokter Doni, biasanya penderita hipertensi kan dianjurkan untuk minum obat seumur hidup ya dok ya. Nah, bila mengkonsumsi herbal tetes Soman juga, apakah tidak akan terjadi kontraindikasi nih dok dengan obat yang biasanya diminum? Sama sekali tidak. Justru herbal Soman akan membantu melengkapi kinerja dari obat medis. Tadi kan saya mau katakan ada mekanisme kerja yang tidak bisa diakomodir obat medis, seperti tadi membersihkan pembuluh darah, kemudian menjaga kelenturan dinding pembuluh darah, itu tidak bisa dilakukan obat medis. Ya, obat medis itu zat kimia yang merangsang pelebaran pembuluh darah. Nah, masalahnya logikanya pembuluh darah untuk bisa melebar dindingnya harus elastis tuh. Kalau dindingnya kaku ya nggak bisa melebar kan. Nah, yang bisa menjaga kelenturan atau elastisitas dinding pembuluh darah adalah antioksidan yang merupakan nutrisi, dan itu ada di dalam Soman. Oke, jadi tidak perlu takut ya dok ya untuk para penderita hipertensi yang memang sudah minum obat seumur hidup ya. Dokter selalu bilang orang yang sudah menderita penyakit hipertensi tidak boleh memberhentikan obat terapi medisnya. Betul sekali. Jadi tidak boleh menghentikan, mengubah obat atau memodifikasi dosis obat tanpa sepengetahuan dokter yang merawat. Betul. Nah dok, seperti biasa kita akan membacakan pertanyaan yang masuk ke media sosial dari Soman. Yang pertama saya bacakan langsung ya dok ya. Hai dok, mama saya tekanan darahnya 200/100 dan jantungnya sering berdebar. Sudah periksa ke poli jantung, lalu di EKG ternyata dinding jantungnya ada kelainan, yaitu terlalu tebal. Apakah mama saya boleh mengkonsumsi herbal Soman sebagai pendamping pengobatannya saat ini dok? Jawabannya sangat-sangat boleh. Ya, jadi obat medisnya dengan Somannya akan saling melengkapi ya. Obat medisnya melebarkan dinding pembuluh darah jantung, tujuannya untuk meringankan beban kerja jantung yang berlebihan tadi. Somannya membantu juga mengelastiskan atau melenturkan dinding pembuluh darah kita. Harapannya juga untuk membantu meringankan beban kerja jantung saya, bersinergi dengan obat hipertensi dari medisnya tadi ya. Sambil tetap perhatikan pola hidup yang sehat, mengatur pola makan yang seimbang, batasi gula, garam, minyak ya, kemudian istirahat yang cukup, menghindari paparan alkohol, rokok ya. Kalau perempuan mungkin nggak minum, tapi mungkin suaminya ya mungkin dia merokok, dia kena rokok juga, sama jadi perokok pasif ya, sama aja kan. Kemudian juga mengendalikan stres juga penting sekali seperti itu. Oke, baik dok, ada layanan interaktif yang masuk, silakan. kita angkat teleponnya. Ada Bapak Sutarno dari Lampung. Halo Pak. Halo. Ya halo Pak, silakan pertanyaannya Pak. Nah, ini saya perlukan doa. Ya, terus. Apa? Bagaimana Pak? Ya, Fitri. Ya, terus. Diare Pak maksudnya. Oke. Kemudian Pak? Nah, lambung tapi dia terus. Oke. Kena asam lambung tapi Kena asam lambung tapi BAB terus dok. BAB-nya bercampur dengan darah Pak atau berwarna hitam? Ya, dulunya enggak. Tapi kalau enggak, tapi tiap itu makan langsung ya. Pas BAB cair Pak, apa? Pak Sutarno, dokter menanyakan ya apakah untuk BAB-nya apakah bagaimana? BAB-nya cair bercampur dengan darah atau berwarna hitam? Iya, BAB-nya bagaimana ya Pak ya? Apakah cair atau bercampur dengan darah seperti itu Pak Sutarno? Enggak ada. Tidak ada ya. Jadi oke, jadi pada saat makan tuh langsung BAB seperti itu ya. Dan Pak Sutarno ada asam lambung seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke. BAB tiap malam itu udah berapa kali itu. Oke. Ya, oke. Jadi aku tuh ada gula, tinggi. Hujan itu enggak sama sekali. Selain itu. Sudah berapa lama Pak? Sudah 4 tahun. Hah? Sudah 4 tahun Pak? Iya. Selalu seperti itu Pak? Ya, saya yang minum kopi juga. Oke. Ya, Oke, sudah. cukup ya. Jadi minum obat apapun enggak ada artinya. Oke, baik Pak Sutarno, akan coba kita jawab ya. Terima kasih ya Pak ya atas pertanyaannya. Pak Sutarno dari Lampung. Jadi ada asam lambung nih dok, BAB terus-terusan dan katanya sih sudah 4 tahun ya dok ya. Ini gejala mencoloknya adalah diare. Diare yang sudah berlangsung berkepanjangan ini bisa menjurus ke banyak hal ya. Salah satunya yang paling mungkin adalah kolitis atau radang usus besar ya. Kolitis bisa karena infeksi, bisa juga karena faktor di luar non infeksi ya, misalnya pada kolitis ulcerativa atau penyakit Crohn ya,
Jadi ini harus dipastikan. Jadi yang penting kalau Bapak sudah alami diare berkepanjangan harus pastikan penyebabnya, karena pasti ada yang tidak beres dalam usus Bapak. Ya, kalau perlu lakukan endoskopi, kolonoskopi, atau perlu dengan berbagai macam pemeriksaan lainnya, periksa feses yang terpastikan adakah infeksi atau ada bentuk peradangan yang abnormal di usus besar, itu perlu dipastikan ya, untuk mencegah penyakitnya lebih berat lagi. Ya, tidak boleh dibiarkan. Dan ini colitis itu saya katakan ada bisa karena infeksi, dan infeksi yang cukup sering bikin colitis adalah TBC. Nah, TBC dan TBC juga penyakit yang sering bikin kronis, bersifat kronis ya, berlangsung lama juga ya. Jadi kalau memang terbukti Bapak ada colitis TB, biasanya kita akan meng-cross check apakah Bapak ada kondisi TBC di paru-parunya, apakah ada batuk-batuk lama, ada berat badan turun, batuk bercampur darah, berkeringat malam, dan lain sebagainya. Jadi kita akan periksa ke arah TBC ke paru-paru dulu, baru kita menjurus ke colitis TB tadi, TBC di usus tadi ya. Tapi kalau misalnya bukan karena faktor infeksi, misalnya karena faktor seperti inflammatory bowel disease seperti colitis ulcerativa, kemudian penyakit Crohn, itu ada pemeriksaan lanjutan lainnya dan obatnya juga berbeda. Jadi silakan, yang paling penting pastikan dulu diagnosanya apa, pastikan dapat terapi yang sesuai dengan diagnosa yang tepat, dan tambahkan Soma sebagai pendamping terapi medisnya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Sutarno dari Lampung. Kita akan telepon lagi, Dok. Sudah ada layanan interaktif yang masuk. Halo, ada Ibu Elsa dari Nganjuk. Halo. Iya. Ya, Ibu, silakan pertanyaannya, Bu. Saya ini kenapa ya? Setiap hari itu terkadang aku sakit, saya itu lemas, saya nanti kadang pagi, kadang Apa? Badannya suka lemas, tapi kadang-kadang enggak. 30 dan 90 gitu. 130 per Gula darahnya, Bu? Enggak. Saya lupa enggak. Lupa. Oke. Oke, baik. Jadi terakhir dicek tekanan darah 130 per 90 ya, Dok ya? Ya, Ibu ya. Usia berapa, Bu? 57 tahun. Sudah pernah periksa darah, Bu? HB-nya normal atau enggak normal? Rendah atau? Sudah pernah periksa darah, HB-nya rendah atau normal? Ada anemia? Bukan, periksa HB, bukan tekanan darah. Oh, belum kontrol. Oke, baik. Oke deh Ibu Elsa, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu Elsa. Kita akan angkat telepon lagi, dokter. Sudah ada Bapak Salim dari Kalimantan. Halo Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ini obat soman. Tumpang tanya. Obat soman ini bukan untuk orang yang terjepit ya, orang terjepit. Apa? Bagaimana Pak? Obat soman ini bukan untuk obat orang terjepit kan? Orang saraf kejepit atau? Oh, untuk saraf kejepit ya Pak? Iya. Oh iya, oke. Itu saja pertanyaannya Pak? Iya, tanya. Oke. Soman itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Salim dari Kalimantan. Oke, dari Ibu Elsa dulu ya, Dok, ya? Dari Ibu Elsa keluhannya subjektif dan tidak spesifik ya, badannya sering merasa lemah, itu bisa banyak penyebabnya ya, bisa karena kurang tidur itu orang badannya lemas. Betul. Ya, karena faktor stres ya, kemudian juga mungkin tadi gula darahnya, kalau ada diabetes juga orang sering merasa lemah karena tubuh tidak bisa menggunakan glukosa sebagai energi ya. Kemudian ada anemia enggak? Terus saya nanya HB-nya gimana? Kalau orangnya anemia dia akan sering merasa lemas karena otak akan kekurangan oksigen ya, karena anemia kan HB-nya rendah, dan HB itu membawa oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Ya, jadi kalau HB-nya rendah, orang risiko hipoksia, orang bisa mengalami lemas juga. Jadi banyak penyebabnya ya, bisa banyak, mulai yang seperti itu, atau karena faktor lainnya mungkin lebih berat lagi, penyakit autoimun, misalnya penyakit lupus juga lemas juga. Jadi ini tidak spesifik. Jadi silakan Ibu pastikan kenapa, apa juga karena intinya gini, semua penyakit itu ada penyebab sifatnya organik atau psikologis. Ya, artinya organik seperti yang saya sebutkan tadi, bisa karena anemia, bisa karena diabetes, bisa karena penyakit autoimun dan lain sebagainya, penyebab atau penyakit yang sifatnya psikogenik, misalnya stres ya, stres yang terselubung ya. Orang kalau stres biasanya susah tidur, insomnia ya, otomatis ketika dia bangun pagi dia pasti lemas dong karena susah tidur ya kan. Jadi ini harus dipastikan juga apakah seperti itu. Jadi intinya nanti apapun diagnosa yang Ibu dapatkan nanti dari dokter setelah pemeriksaan yang teliti, apapun terapinya bisa tambahkan dengan lengkapi dengan penggunaan soman seperti itu. Oke. Ya. Kemudian penelpon kedua tanya apakah Dok, kita angkat layanan dulu sebentar. Ada Bapak Rahmat ya. Halo Pak Rahmat. Halo. Ya, Pak Rahmat dari Lampung ya. Silakan Pak. Ya. Silakan Mbak. Mau tanya. Iya Pak. Ini diabetes. Diabetes ya Pak. Terus? Kok saya minum
obat ini nggak ada turunnya ya. Oke. Bapak ada minum obat medis, ada menggunakan obat medis juga, Pak? Gimana? Ada menggunakan terapi medis atau obat medis juga, Pak? Ya, Ada mengkonsumsi obat dari dokter juga nggak, Pak? iya. Ada. Enggak. Oke. Tapi saya juga udah konsumsi obat itu apa? Somen. Oke. Tapi kok nggak ada apa reaksi turun atau gimana ya, malah naik itu kadar gulanya ya. Oke, Ya, baik. Mohon penjelasannya Bapak Dokter. Oke, Ya, terima kasih, baik. Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Rahmat dari Lampung ya. Oke, kita coba jawab dari Pak Salim dulu Ya, ya, Pak Dok, ya. Salim yang bertanya apakah Soman bisa untuk mengatasi saraf kejepit. Ya, tadi saya luruskan dulu termasuk Pak Salim dengan menelpon terakhir bahwa Soman bukan pengganti obat. Soman itu bukan obat karena dia adalah jamu dan fungsinya bekerja sebagai terapi nutrisi. Ya, dan kalau ada pun tuh orang dengan saraf kejepit, Soman bisa membantu meningkatkan asupan vitamin neurotropik seperti vitamin B1, B6, B12 yang bisa membantu meredakan inflamasi pada saraf yang kejepit tadi, bekerja sama dengan terapi medisnya. Jadi saya tetap mendorong Bapak pastikan saraf kejepitnya separah apa dan oleh karena apa. Ya, bisa karena faktor trauma di masa waktu masih muda, karena faktor olahraga, jatuh dari kendaraan, benturan di belakang ya, tulang belakangnya digeser atau malah fraktur vertebra ya, atau bisa pada orang tua seringkali terjadi pengapuran di tulang belakang ya, terbentuk osteofit atau bone spur atau mengalami spondilitis atau spondylosis, ya itu semua bisa menekan saraf semua. Jadi intinya pastikan tadi tahu diagnosa pastinya itu apa, karena masing-masing diagnosa terapinya pun berbeda. Betul. Nah, nanti apapun diagnosanya, apapun terapi yang diberikan oleh dokter, Soman bisa digunakan sebagai pendamping terapi medisnya ya, Pak. Seperti itu. Kemudian untuk diabetes, nah ini pertanyaan bagus. Sudah minum Soman kok masih belum turun? Pertanyaan Bapak sudah mempraktekkan diet dan olahraga yang benar atau tidak? Apa yang dikonsumsi sehari-hari ya, karena Dok, begini, diabetes itu sebenarnya kunci utamanya adalah mengatur diet dan olahraga, bukan minum obat, bukan minum suplemen. Ya, obat dan suplemen fungsinya membantu supaya penurunan gula darahnya lebih efektif, lebih Supaya optimal. tidak terlalu naik ya, Dok, tapi ya? bukan sebagai pengganti diet dan olahraga. Jadi saya anjurkan pada orang diabetes tipe apapun selalu praktekkan dulu diet yang sehat. Cari tahu kebutuhan kalori Anda sebenarnya ini berapa dan sesuaikan dengan tingkat aktivitas fisik Anda dan olahraga Anda. Ya, jadi kombinasi antara diet dan olahraga yang tepat sebenarnya terapi utama dari diabetes, bukan minum obat atau minum suplemen. Ya, nah jadi kalau Bapak sudah sempatkan itu dengan baik, Bapak bisa mengurangi kebutuhan akan obat medis dan bisa tambahkan semua untuk membantu menstabilkan gula darah jangka panjang. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Rahmat dari Lampung. Baik mitra sehat, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Soman Berani Coba, Berani Bicara. Kembali lagi dalam acara Soman Berani Coba, Berani Bicara. Masih bersama saya Cut Jessica dan sudah ada Dr. Dunian Majaya di sini. Kita akan angkat layanan interaktif yang masuk. Terlebih dahulu ada Bapak Asmur dari Kalimantan. Halo Pak Asmur. Halo. Silakan pertanyaannya Pak. Ini mau tanya nih. Dapat Pak? Kita itu radang usus kata sangat pusing. Radang usus ya, kolitis ya, terus? Pernah ronsen, oke. Kemudian Pak. Terus? Itu sudah 3 kali, sudah 3 Mohon maaf, terputus-putus Pak Asmur. Boleh diulang kembali? Kita sudah langsung Soman sudah 3 botol. Oke. Terus? Baik. Nah, Kemudian Pak. Lalu? Jadi Pak Asmur sudah mengkonsumsi herbal tetes Soman sebanyak 3 lalu botol efeknya ya. bagaimana Pak? ya Kemudian Pak Asmur. Oke, seperti apakah terputus? Halo Pak Asmur, terputus ya. Oke, mohon maaf ya Pak Asmur, terputus. Mungkin nanti boleh dicoba kembali ya. Kita akan angkat layanan interaktif yang lain. Ada Bapak Sumarni dari Banyuwangi. Halo. Halo. Ya, halo Pak Sumarni. Semangat sekali. Gimana Pak? Pertanyaannya Pak? Tanya saya ini kan kena stroke. Stroke, Oke. Tapi sudah jalan, bisa jalan. Oh, sering mudah jatuh ya, keseimbangannya ya. Hanya sekarang tuh tinggal jalannya kurang sehat. Jalannya ya. Terus hati sulit tebas, gigi-gigi. Apa? Itu minum semua bisa Pak. Obatnya. Ya. Oke, baik. Itu saja Pak. Jadi,
Oke, terima kasih Pak Sumarni dari Banyuwangi ya. Semangat sekali deh Pak Sumarni. Jadi sudah pernah stroke, sudah kembali sehat tapi ya sudah jalan. Cuma mungkin pada saat jalan masih lancar, kursi emangnya terganggu dan jatuh ya. Jadi untuk penipu pertama dulu yang Bapak mengalami colitis atau radang usus dan minum semen 3 botol tadi terputus ya. Jadi saran saya tetap silakan semen dilanjutkan, tapi juga jangan lupa meninggalkan terapi medisnya. Ya, tetap bahwa soman di posisinya sebagai pendamping terapi medis bukan pengganti. Dan seperti saya utarakan sebelumnya, colitis itu ada 2 macam, ada karena faktor infeksi atau yang sifatnya non infeksi. Nah, jenis yang mana ini Bapak harus pastikan secara detail karena masing-masing pengobatan juga akan berbeda dan konsekuensi jangka panjangnya juga akan berbeda juga. Nah, nanti apapun terapinya bisa tetap gunakan somannya seperti itu. Kemudian Bapak yang stroke keluhannya mudah jatuh ya pasti karena keseimbangannya ya. Jadi karena kekuatan otot kiri dan kanan tidak sama, otomatis balancingnya tidak akan terganggu, dia akan mudah jatuh. Jadi penting harus didampingi kalau berjalan ya pakai alat bantu, pakai pegangan gitu. Yang paling penting don't give up, jangan menyerah, tetap berlatih, tetap fisioterapi, latih gerak berjalan tadi ya didampingi orang untuk melindungi supaya tidak jatuh sampai berluka parah ya. Dan somannya bisa membantu menjaga meningkatkan pemulihan dari stroke tadi bekerja sama dengan obat medisnya untuk mengontrol stroke-nya termasuk mengontrol faktor risikonya seperti hipertensinya, diabetesnya, kolesterolnya dan lain sebagainya. Ya, dan juga somanya juga bisa juga membantu supaya kita mencegah kerusakan otaknya lebih memburuk lagi. Jadi bisa menghambat perburukan dari stroke yang ada. Oke, baik. Dok, kita tahu bahwa Herbal Soman sudah dipercaya selama lebih dari 12 tahun ya, jalan 13 tahun ya tahun ini ya. Apa aja sih Dok kelebihan Soman dibandingkan produk kesehatan lainnya Dok? Mungkin singkat saja nih Dok. Ya, mungkin yang kelebihan yang paling membanggakan saat ini Herbal Soman sudah masuki pasar ekspor. Itu yang sudah pencapaian yang luar biasa dan artinya pengakuannya sudah bukan dari level nasional tapi level internasional ya. Dan Herbal Soman sudah selama ini menjalani ekspor ke 28 negara, salah duanya adalah Cina dan Amerika ya, yang merupakan pasar yang paling sulit ditembus oleh Herbal. Dan artinya ini sudah membuktikan bahwa kita punya produk lokal yang nggak kalah dengan produk lain, produk dari luar ya. Dan saya mendorong mari kita bangga dengan produk dalam negeri gitu, Oke, luar biasa ya Dok ya, karena di luar negeri aja sudah banyak yang mengkonsumsi Soman ya. Jadi kita wajib sekali dong pastinya ya Dok ya. Dok, terakhir ya Dok ya, benar nggak Dok penderita hipertensi tidak boleh makan daging kambing? Kemudian kasih tips dong Dok supaya orang yang menderita hipertensi memilih makanan yang benar agar tensi darahnya tetap normal. Iya, jadi apakah boleh makan daging kambing? Intinya begini, daging apapun itu tidak hanya melulu dari jenis dagingnya, tapi cara kita mengolahnya seperti apa. Ya, tadi saya katakanlah kentang. Kentang itu sehat, tapi kalau kentang digoreng jadi junk food karena dia akan menyerap minyak gorengnya tadi. Sama daging kalau kita goreng, kita bikin yang berminyak-minyak, ya jadi nggak bau karena tekstur daging akan menyerap minyak yang berlebihan, akan menaikkan kolesterol dan bisa menaikkan tekanan darah. Tapi kalau dagingnya dikukus atau direbus nggak jadi masalah. Ya, mau daging apa termasuk daging kambing. Ya, karena kan komponen lemaknya akan kurang karena dia menggunakan air. Jadi cara mengolahnya menentukan kualitas makanan juga. Jadi penting juga kemudian kembali ke faktor makanan untuk orang hipertensi ya batasi yang tadi gula, garam dan minyak ya dari semua yang Anda makan, dari Anda minum tadi ya. Kemudian juga juga harus wajib olahraga untuk membantu menjaga kesehatan pembuluh darah kita, istirahat yang cukup, tidak merokok, alkohol dan sebagainya, juga mengendalikan stres. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Tidak terasa ya sudah di penghujung waktu kita dan sudah masuk ke acara yang ditunggu-tunggu yaitu kuis berhadiah produk herbal Tetes Soman kemasan 15 ml. Dan kita sudah memilih satu peserta kuis, sudah ada Bapak Giano dari Gresik. Halo Pak. Halo. Ya, halo Bapak, sudah siap ya? Saya bacakan langsung untuk pertanyaan kuisnya. Apa kandungan herbal dalam Herbal Soman yang dapat membantu mempercepat proses penyembuhan? A. Fitonutrien atau B. Kandungan kimia? Jawabannya Pak. A atau B Pak? Gak terpapar ya. Loh, jawabannya A atau B Pak? Jawab saja Pak, apa kandungannya nih? Apa kandungan herbal dalam Herbal Soman yang dapat membantu mempercepat proses penyembuhan? A. Fitonutrien atau B. Kandungan kimia? A atau B Pak? A. Bagaimana Dok? Fito ya. Oke, baik. Terima kasih. Betul sekali ya Pak ya jawabannya. Selamat ya Bapak. Dan nanti tim dari Herbal terima kasih Bapak sama-sama. Oke, terima kasih Bapak. Nanti tim dari Herbal Soman akan menghubungi Bapak ya perihal hadiah. Sekali lagi terima kasih banyak. Tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang ya Dok ya mengenai tema kita hari ini, tensi sering tinggi, penyakit jantung menanti. Sudah di penghujung waktu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada mitra sehat yang senantiasa menyampaikan
menyaksikan talkshow kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Doni Atmajaya yang senantiasa memberikan banyak sekali tips agar kita tetap hidup sehat. Dan terima kasih banyak kepada stasiun TV dan juga radio yang telah merelay acara kita hari ini. Satu hal yang perlu Anda ingat adalah bahwa produk Herbal Soman bukan hanya dapat mampu membantu proses pemulihan penyakit yang sedang kita bahas dalam talkshow hari ini saja, namun juga berperan aktif dalam proses penyembuhan penyakit-penyakit lainnya. Jadi segera dapatkan Herbal Tetes Soman di apotik dan juga toko obat. Kesimpulan dari talkshow kita hari ini, mitra sehat, untuk siapapun ya, berapapun usia Anda ya, Anda berpotensi untuk memiliki hipertensi seperti yang dokter katakan. Jadi tetap memiliki pola hidup yang sehat dengan cukup olahraga, mencukupi nutrisi Anda tentunya dengan mengkonsumsi Herbal Tetes Soman agar menjadi pelengkap nutrisi harian kita sebagai pendamping gaya hidup juga tentunya. Catatan tokoh hari ini, kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tidak akan kamu nikmati jika kamu sakit. Selamat berpisah, tetap jaga daya tahan tubuh dan juga terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun untuk pencegahan penularan COVID-19. Sampai jumpa lagi di talkshow berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.